Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sulit bagi kita dan dunia ini membayangkan kematian Yesus yang mereka kenal membawa akibat yang luar biasa terhadap dirinya dan dunia ini. Tidak mungkin dapat dipahami secara logika. Kematian Yesus akan mengakibatkan keselamatan terhadap mereka yang menerimanya. Dalam bagian ini, tindakan menerimanya diungkapkan dalam metafora makanan dan minuman melalui persekutuan yang erat dan intim sekali dengan Yesus untuk menerima hidup Yesus dalam hidupnya. Dalam Perjanjian Lama, daging yang masih ada darahnya tidak boleh dimakan. Kejadian 9 ayat 4. Tetapi hak istimewa dari Injil merupakan daging dan darah bagi kita. Disediakan untuk makanan jiwa kita. Di dalam Kristus dan Injilnya, ada persediaan makanan yang sebenarnya, yang sungguh mengenyangkan. Itulah yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman, yang memuaskan dan menyegarkan. Yeremia 31 ayat 25 sampai 26. Kristus sungguh pokok anggur yang benar, dan sungguh-sungguh makanan yang benar. Jiwa dikenyangkan dengan Kristus, seperti dalam lemak dan sumsum. Mazmur 63 ayat 6. Itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Sungguhlah demikian adanya secara rohani. Apa yang dimaksud dengan makan daging ini dan minum darah ini yang begitu diperlukan dan bermanfaat? Pasti hal itu berarti tidak lebih dan tidak kurang dari percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus meliputi 4 hal. Yang pertama, ada rasa keinginan terhadap Kristus. Sama seperti makan dan minum didahului lapar dan haus. Secara rohani juga harus didahului dengan rasa lapar dan haus. Matius 5 ayat 6. Artinya ada hasrat yang sungguh-sungguh dan mendesak akan Kristus. Tidak mau diganti oleh apapun yang kurang menarik dibanding dengan Dia. Karena itu kita harus berkata, berikanlah aku Kristus, atau aku akan mati. Yang kedua, menerima dan memiliki Kristus bagi diri kita sendiri. Makanan yang dilihat saja tidak akan berguna bagi kita. Tetapi bila dimakan, itu menjadi milik kita dan menjadi satu dengan diri kita. Dengan demikian kita harus menerima Kristus supaya Ia berguna bagi kita sebagai Tuhan dan Allah kita. Sama seperti kita mengambil bagian dalam daging dan minuman dengan cara makan dan minum. Demikian pula kita turut mengambil bagian dalam Kristus
dan berkat-berkat-Nya dengan iman. Yang ketiga, kita bergembira di dalam Kristus, dalam keselamatannya. Makanan dan minuman bagi kita di dunia ini yang paling menyenangkan dan menggembirakan. Kita harus berpesta dengan kelezatan. Sia-sia orang mengumpulkan harta kalau tidak dinikmati. Perjanjian baru di dalam darah Kristus menerima dengan kepuasan cara-cara yang diambil oleh Sang Hikmat yang tak terbatas dalam penebusan dan penyelamatan kita. Sepuas-puasnya menikmati apa yang pernah kita rasakan dengan makanan sangat kita butuhkan atau alami dengan kesenangan penuh syukur dari alam ini. Itulah kegembiraan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang keempat, sumber zat makanan yang berasal dari Dia dan ketergantungan pada Dia untuk mendapat dukungan dan penghiburan bagi kehidupan rohani kita, serta kekuatan, pertumbuhan, dan kebugaran bagi manusia baru kita. Memakan dari Kristus berarti melakukan segala sesuatu di dalamnya, dalam persekutuan dengan Dia, kekuatan yang diambil dari Dia. Ini berarti hidup tergantung dari Dia. Seperti halnya kita tergantung dari makanan kita tidak dapat menggambarkan bagaimana tubuh kita dipelihara karena makanan kita. Tetapi hal itu dapat kita ketahui dan rasakan. Begitu jugalah halnya dengan makanan rohani. Karena begitu senangnya juru selamat kita dengan kiasan ini, maka kemudian Ia menetapkan beberapa tanda lahiriah yang bisa dilihat dengan maksudnya untuk menggambarkan bagaimana kita menanggapi dan menerima berkat-berkat dari kematiannya, yaitu dengan memilih gambaran makanan dan minuman itu yang membuat menjadi tindakan yang kudus bagi kita. Perlukah kita memakan dari Kristus? Jawabnya ya. Ayat 53, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya yang pertama, jika kita tidak memiliki hasrat yang kuat terhadap Kristus dan juga tidak mempunyai kesukaan di dalam Dia, itu merupakan tanda yang pasti bahwa kita tidak memiliki hidup rohani di dalam diri kita. Jika jiwa itu tidak merasa lapar dan haus, pasti jiwa itu sungguh tidak hidup lagi. Jika kita mati terhadap makanan dan minuman seperti ini, itu menjadi tanda bahwa kita benar-benar mati. Orang-orang percaya yang sejati menerima kehidupan ilahi ini karena persatuan mereka dengan Kristus yang diperoleh dari persatuan antara Bapa dan Anak, seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, barang siapa yang memakan aku dan mengambil aku sebagai makanan, akan hidup oleh aku. Mereka yang hidup dari Kristus akan hidup oleh Dia. Hidup orang percaya diperoleh dari Kristus, tersembunyi dengan Kristus. Kita hidup oleh Dia seperti anggota-anggota hidup oleh kepala.
cabang-cabang oleh akar. Sebab Dia hidup, kita pun akan hidup. Yang kedua, kamu pasti tidak dapat memilih hidup rohani kecuali kamu mengambil dengan iman dari Kristus. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Iman di dalam Kristus merupakan dasar pendirian hidup yang pertama dari anugerah. Tanpa itu kita tidak memiliki kebenaran dari hidup rohani, juga tidak memiliki hak untuk kehidupan kekal. Tubuh kita tidak akan hidup tanpa makanan. Begitu juga jiwa kita tidak akan hidup tanpa Kristus. Kita akan hidup kekal olehnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, seperti yang disediakan di dalam Injil untuk menjadi makanan bagi jiwa, ia mempunyai hidup yang kekal, dan ia telah memilikinya sekarang. Ia memilikinya di dalam Kristus, yang adalah awal dari hidup kekal. Ia memiliki jaminan dan tanda jadi, serta pengharapan akan hidup kekal. Ia akan hidup selamanya. Kebahagiaan berlangsung seterusnya dalam kehidupan kekal itu sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab merupakan firman yang tertulis. Di sini Yesus menyebut dirinya roti hidup. Sedangkan pada bagian yang lain, Dia menghubungkan roti itu dengan firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Oleh karena itu, kita memakan tubuhnya dengan tetap tinggal di dalam Dia, sambil menerima dan mentaati firman-Nya. Yohanes 6 ayat 63. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang menerima ajaran Bapa di dalam hatinya. Ajaran yang dimaksud adalah firman Tuhan yang didengar dan dipahami. Keyakinan kepada Yesus memberi makna bahwa seseorang sudah tiba pada tahap dikenyangkan, dipuaskan oleh roti hidup. Tuhan Yesus adalah firman-Nya yang mengatakan bahwa siapa yang percaya padanya akan beroleh hidup yang kekal. Nas firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita sakramen perjamuan kudus. Apa yang Tuhan maksudkan ketika Ia berkata, "Makan dagingku dan minum darahku." Iman kepada Kristus adalah respon yang aktif seseorang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Iman ini mempercayai bahwa darah dan tubuh Kristus telah tercurah bagi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Darah yang tercurah dan tubuh yang terkoyak di kayu salib ini menjadi satu-satunya sumber dan alasan mengapa orang Kristen hidup di zaman sekarang ini. Sakramen ini mengingatkan kita pada kematian dan pengorbanan Kristus. Mengikuti sakramen berarti menyegarkan iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.